Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Ular adalah hewan pemangsa yang punya kemampuan unik, di mana tubuhnya seakan bisa melar seperti karet. Kemampuan itu membantu ular ketika menelan mangsa yang ukurannya besar. Ular emang gak bisa ngunyah makanan, jadi mereka menelannya dalam kondisi utuh. Mari kita urutkan mangsa-mangsa ular yang berukuran besar, lebih besar dari tubuh, mulut, dan kapasitas mereka. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Beberapa jenis telur punya ukuran kecil, dan ular besar bisa menelannya dengan mudah. Misalnya saja, ketika ular besar menelan telur burung yang berukuran kecil, mereka bisa memakan telur dengan mudah. Kayak minum obat, langsung ditelan. Tapi ketika ular berukuran kecil menemukan telur besar, maka mereka butuh usaha lebih untuk memakan telur itu. Apalagi para ular tidak bisa memecahkan telur itu terlebih dahulu. Mereka harus bisa memakannya dalam kondisi utuh. Langkah pertama, ular akan membuka mulutnya lebar-lebar, menelan ujung telur, memaksakan mulutnya, memasukkan telur ke mulutnya. Dalam posisi ini terlihat kepala ular membesar, seperti balon yang ditiup. Perlahan, telur itu bergerak, masuk ke dalam tubuh ular. Pergerakannya terlihat jelas. Seperti itulah perjuangan ular kecil ketika menelan telur. Nanti telurnya bakal pecah di dalam perut ketika diproses di dalam lambung. Untuk jenis mangsa berikutnya, admin tidak akan menampilkan detailnya, karena menurut admin, scan itu terlalu mengerikan. Jika kalian ingin menonton videonya secara langsung, kalian bisa menonton di channel lain dan cukup sampai di sini saja nontonnya. Tapi jika kalian masih ingin mengetahui deretan mangsa besar yang berhasil dimakan ular, mari kita lanjut. Katak ataupun kodok adalah mangsa ular yang mungkin terbilang kecil bagi ular berukuran besar. Tapi kadang ular kecil memaksakan dirinya untuk menelan katak. Dan katak yang dimakan itu masih bergerak, mencoba untuk melarikan diri. Jika mangsa lain biasanya ditelan dari bagian kepala, ular menelan katak dari bagian kaki. Perjuangan ular kecil dalam menelan katak sangatlah berat. Selain ukurannya yang besar, tubuh katak lebar dan bisa mengembang. Belum lagi jika katak itu terus bergerak dan coba melarikan diri. Tentunya menambah kerja keras dari ular itu. Ini salah satu alasan kenapa admin mengatakan kalau scan berikutnya tidak terlalu detail dan hanya menampilkan ilustrasi dan video yang buram. Soalnya ngeri banget cuy. Ular memakan ular lain. Admin langsung terbayang dengan sosok king cobra. King cobra merupakan salah satu ular yang paling sering memburu ular lainnya. Bahkan biasanya ular yang diburu adalah ular dengan bisa yang mematikan. Tapi entah kenapa, king cobra seakan kebal dan mampu mengalahkan ular lainnya. Biasanya, ular yang memakan ular lainnya adalah ular dengan bisa tinggi, atau ular berukuran besar dan mangsanya adalah ular berukuran kecil, dan biasanya punya bisa yang lebih lemah dari pemangsanya. Jika kita melihat aksi dari king cobra, biasanya mereka akan menyerang tubuh ular, lalu menggulungnya. Meski mangsanya menyerang balik, tapi seakan tidak berpengaruh terhadap king cobra. Ketika mangsa mulai melemah, king cobra akan menyerang bagian kepala, dan ketika mangsanya tidak bergerak, barulah mereka menelannya perlahan. Ular makan ular. Itu lambungnya panjang banget kali ya? Apa di perut nanti ularnya digulung atau dicerna perlahan? Nggak tahu ah. Kita lanjut ke mangsa yang lebih besar. Dan sepertinya akan fokus pada ular piton atau anaconda yang emang spesialis mangsa besar. Mangsa berikutnya adalah kambing. Beberapa kali ular piton terlihat memburu kambing. Sialnya, kambing yang diburu adalah hewan ternak, dan tak jarang piton malah mendapat masalah karena diserang manusia yang kesal akibat ulah piton yang memangsa kambingnya. Piton bisa memburu kambing besar dengan memaksimalkan belitan tubuhnya yang mematikan. Setelah kambing tidak bergerak, barulah piton melahapnya dari bagian kepala. Proses menelan kambing membutuhkan waktu yang lama karena ukurannya yang besar. Makanya sering ketahuan sama manusia, apalagi jika sudah memangsa kambing.
piton itu bakal kesulitan untuk bergerak. Dan biasanya akan berdiam diri dalam waktu yang lama, sampai mangsanya bisa dicerna. Kambingnya dibikin sate dulu kali ya, biar ukurannya lebih kecil dan nggak bikin perut kembung. Nggak tahu gimana awalnya, tapi piton pernah terlihat memangsa hyena. Sepertinya hyena itu awalnya mau memangsa piton, tapi malah dimangsa oleh piton. Dengan belitan yang kuat, piton besar berhasil mengalahkan hyena dan lalu memangsanya. Kayaknya salah satu alasan kenapa hyena jarang memburu piton adalah resiko berbahaya yang bisa saja terjadi, di mana piton masih bisa mengalahkan hyena besar dengan cukup mudah. Jika babi kecil jadi makanan yang biasa diberikan untuk piton atau anaconda yang dipelihara, maka di alam liar, babi hutan jadi makanan bagi piton. Di kawasan Amerika Selatan, cuma ada pekari yang mirip babi hutan. Dan admin tidak menemukan bukti anaconda memakan pekari. Jadi kayaknya cuma piton yang bisa memangsa babi hutan. Piton biasanya akan menyerang babi hutan kecil, tapi jika hanya menemukan yang besar, ya terpaksa diburu juga. Piton akan melakukan gigitan dan segera membelitnya dengan kuat hingga mangsa kehabisan nafas, lalu perlahan menelannya dari bagian kepala. Kalau yang dimakan rusa kecil, kayaknya nggak terlalu heran maksudnya. Nah, kalau rusa dewasa yang dimakan, kayaknya bakal susah dilahap. Apalagi kalau rusa jantan yang notabene punya tanduk. Kadang, sejenis impala dan kijang juga dimangsa oleh piton. Anaconda kayaknya juga memangsa hewan sejenis rusa, tapi nggak tahu, susah nemu buktinya. Piton sendiri pernah apes ketika menelan antelop. Baru aja mau menelan kepalanya, tanduknya malah jadi masalah. Tanduknya menembus tubuh piton dan malah membuatnya kesakitan. Kalaupun berhasil memangsanya, perut piton juga bakalan melar seukuran mangsanya. Piton memangsa buaya, dan anaconda memangsa kaiman. Mereka saling memangsa, karena beberapa kali, kaiman dan buaya juga berhasil memangsa ular besar itu. Biasanya ular yang memangsa buaya hanya berani memburu buaya kecil, karena yang besar susah dikalahkan. Kalaupun bisa memangsa buaya besar, jangan sampai deh kasusnya jadi kayak anaconda ini. Memaksakan diri menelan kaiman besar, akhirnya tubuh mereka jebol, dan seperti itulah nasibnya. Tragis. Dari beberapa informasi yang admin baca dan temukan, mangsa terbesar yang berhasil dimangsa oleh ular adalah sapi. Kebayang nggak betapa mengerikannya ular itu? Sapi bro, yang kecil aja udah lumayan gede, apalagi kalau yang dimangsa adalah sapi dewasa. Pas nelen kepalanya, kayaknya sih masih bisa, soalnya ukuran kepalanya lumayan kecil. Tapi dimensi tubuh dan kaki panjangnya pasti bakalan membuat ular tersiksa ketika coba menelannya. Apa ngejebol itu ya? Tubuhnya dipaksa buat menelan sapi segede itu. Ada beberapa bukti yang menunjukkan aksi piton yang berhasil menelan sapi. Ada yang terlihat tengah berjuang menelannya. Ada pula yang berhasil memasukkan sapi besar ke dalam perut. Bener-bener dah, nggak bisa komentar sama kemampuan ular. Admin nggak memasukkan manusia ke dalam pembahasan ini ya. Emang sih, ada beberapa kasus di mana piton ditemukan telah menelan manusia, tapi nggak usah dibahas lah. Rahasia ular dalam menelan mangsa yang lebih besar dari kepalanya dan bahkan terbilang tidak logis adalah berkat rahangnya yang fleksibel, kerangka tulang khusus, dan tubuh elastis. Meski terkesan mustahil, tapi karena kemampuan tubuh yang mirip Monkey D. Luffy dan faktor kelaparan di mana mereka harus makan demi bertahan hidup, maka para ular bisa memaksakan kemampuannya dan berhasil menelan mangsa besar. Ular yang berhasil menelan mangsa besar harus berdiam diri hingga mangsanya berhasil dicerna. Jika mereka merasa stres, maka bisa saja ular memuntahkan mangsanya. Atau jika ular salah menelan mangsa, bisa saja makanannya itu malah jadi sumber kematian bagi mereka. Mangsa greget apa lagi yang berhasil dimangsa ular? Jika kamu mengetahuinya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.